Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan doa pada saat ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar merenungkan firman Tuhan, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur atas kasih setiamu ya Allah, yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami tanpa henti hingga sampai saat ini. Kalau semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, itu semua karena berkat anugerah-Mu yang tidak pernah terputus di dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri setiap nikmat karunia itu. Dan kembali pagi hari ini kami hendak bersama-sama belajar, merenungkan akan firman Tuhan, menyimpannya dan coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini mampu menjadi suluh bagi kehidupan kami untuk kami melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, biarlah Tuhan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-20 sampai 30. 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-20 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda.
dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kejayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Natan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya membaca ulang ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kejayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membicarakan kematian, siapa sih manusia yang bisa menghindari kematian? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Dan kita tahu bahwa kematian adalah jalan akhir kehidupan manusia di dunia untuk melanjutkan jalan awal di dunia yang akan datang atau di dunia yang kemudian. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Tidak ada orang yang menghendaki segera terjadinya kematian. Semuanya terjadi atas kehendak Tuhan dan bisa menimpa siapa saja. Baik itu bayi yang masih ada di dalam kandungan, bayi yang sudah lahir, anak-anak, pemuda, orang tua, bahkan manusia yang sudah lanjut usia. Tentu dengan kepelbagaian jenis bentuk kematian itu sendiri. Kita juga tidak pernah tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita, akan terlaksana dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kematian itu perlu dipersiapkan? Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dituliskan melalui 1 Tawarikh 29, ayatnya yang ke-20 sampai 30, tentu kita dimengertikan bahwa di dalam kehidupan Daud, di masa akhir hidup Daud, di masa menjelang kematiannya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita tahu Daud bukanlah orang yang sempurna 100%. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan atau terjadi dalam kehidupannya. Sebagai misal, bukankah dia bermusuhan dengan bapak mertuanya? Iya, kalau kita melihat apakah itu kesalahan Daud, tentu bukan.
Daud berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Saul, tetapi Saul lah yang tidak mau mengerti. Tetapi bukankah ada jurang pemisah antara Saul dengan Daud? Ketika Daud menjadi raja, bukankah ada kesalahan juga yang dia lakukan? Karena dia melanggar hukum ke-7 atau kilometer 7. Dengan dia memperistri atau berzinah, terlebih dahulu berzinah dengan Bathsheba. Walau akhirnya dia memperistrinya. Tetapi bukankah ini sebuah kesalahan? Walaupun Daud memiliki kekuasaan yang mutlak pada waktu itu. Bahkan bukan hanya itu. Dia juga merancangkan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Bathsheba. Kesalahan double yang dia perbuat. Bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Itulah ketidaksempurnaan Daud. Tetapi nampaknya perjalanan kehidupan, pergumulan proses hidup itulah yang membentuk Daud semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau dikatakan di ayat yang ke-28 tadi, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Ya, kalau kita mengatakan bahwa di akhir hidupnya dia sangat-sangat berhasil. Atau kembali kepada Tuhan kalau saudara sepupu kita mengatakan husnul khotimah. Kembali menjadi fitrah. Dalam tanda kutip kita juga bisa katakan bahwa dia mempersiapkan kematiannya dengan smooth gitu. Soft, lembut. Karena bagaimanapun juga kalau dikatakan di sana telah putih rambutnya, ini kita berbicara masa lalu ya. Kita berbicara masa lalu. Bisa jadi bahwa anak-anak yang berusia SMP atau SD pun sudah memiliki rambut putih. Tetapi kita berbicara pada masa lalu. Ketika semuanya normal-normal saja. Orang yang putih rambutnya itu orang yang sudah tua. Bahkan ada penekanan di sana, lanjut umurnya. Sudah lanjut putih rambutnya, bahkan disertai dengan kekayaan dan kemuliaan. Kembali saya mengatakan bahwa Daud bukanlah orang sempurna. Tetapi bagaimana menjelang kematiannya dia begitu mempersiapkan kematian itu. Karena dia juga tidak tahu kapan kematian itu akan menjemputnya. Sehingga persiapan-persiapan itulah yang dia lakukan. Sehingga Tuhan mengaruniakan berkatnya. Sampai benar-benar Daud siap dan Tuhan memanggilnya. Persiapannya apa? Persiapannya tertulis dalam ayatnya yang ke-20 paling tidak. Mulai ayat yang ke-20. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Bukan hanya untuk dirinya, untuk mendekatkan kepada Tuhan. Setelah banyaknya peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Ada banyaknya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, pelanggaran yang sudah dia kerjakan. Sehingga dia mencoba untuk kehidupannya sendiri dan juga kehidupan jemaah pada waktu itu. Atau bangsa Israel atau keluarganya. Ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin memuji Tuhan Allah. Supaya jiwa kita, supaya raga kita menyatu dengan Allah. Sehingga ketika ajal itu menjemput, kita benar-benar sudah match dengan Allah. Menjadi sahabat sejatinya Allah, menjadi bestinya Allah. Bukan hanya itu. Tetapi nampaknya Daud juga mempersiapkan diri dengan kekuatan batinnya. Dia mengucap syukur atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Baik suka maupun dukanya. Baik dialami ketika muda maupun dia sudah tua, sudah renta. Tanpa memiliki kekuatan apapun dalam dirinya. Ada kelemahan-kelemahan yang memang dia rasakan. Tetapi kelemahan tubuhnya
tidak menghentikan niatnya untuk senantiasa mendekat dengan Tuhan dan mengucap syukur atas setiap berkat nikmat karunia itu. Sehingga kalau kita mencoba untuk menelisik ayatnya yang ke-21, bukankah di sana dikatakan keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda. Ada 3000 loh. Bukan main-main loh ini. Ya kalau dikatakan bahwa Daud itu kaya raya, iya. Tetapi kan kadangkala kekayaan itu menutup pintu kita untuk mengucap syukur. Selalu kita mengatakan bahwa aku ini kurang. Dan itu mengikuti setiap detik, setiap langkah hidup gitu. Kadangkala ya, kadangkala. Saya tidak menggeneralisir. Sekaya apapun kadangkala kita kurang, tidak cukup. Makanya aku harus cari lagi. Dan kadangkala persembahan kita adalah bagian yang terkecil atau sisa-sisanya lah. Kalau sudah sisa, yaitu untuk Tuhan. Tetapi kalau belum, ya sudah, itu aku nikmati sendiri dulu dong. Dengan keluargaku. Daud berbeda. Mencoba untuk mempersiapkan hati dan kehidupannya mengarah ke masa yang akan datang. Dengan mempersembahkan 3000. Dan nampaknya ini dilakukan dengan sukacita, dengan ikhlas, tulus kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu. Dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelian demi seluruh Israel. Kalau toh dia mempersembahkan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, kembali lagi ke sana. Bukan hanya melihat peristiwa kehidupannya, tetapi peristiwa kehidupan bangsanya. Ada banyak proses kehidupan yang muncul tenggelam. Suka duka. Dinikmati bersama-sama. Dan oleh sebab itu sebagai seorang raja yang ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik, dia mencoba untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kelemahannya dia masih bisa lalu mereka makan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Artinya tidak ada lagi ganjalan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Daud. Belajar dan mengaca dari apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ini, tentu kita juga hendak memulainya dari sekarang, begitu ya. Kembali saya tegaskan, kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Tetapi bukankah ketika kita sudah siap-siap, mempersiapkan diri, kapanpun Tuhan panggil, ya mau tidak mau. Artinya jangan pernah takut menghadapi kematian itu. Apalagi ketika kita sudah mencoba untuk mendekat kepada Tuhan. Selalu memuji, memuliakan namanya. Selalu mengucap syukur atas setiap berkat-Nya. Selalu melakukan, mencoba, berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan perkenan untuk kita kerjakan. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita di hari-hari akhir kita, baik adanya. Menyiapkan bukan hanya fisik kita, tetapi terlebih hati kita, jiwa kita yang tertuju terus kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada kehidupan akhir kita. Berjuang lagi, tidak bisa tidak. Tetapi bersama Tuhan, karena kekuatan kita terbatas. Kemampuan kita tidak seberapa. Kembali bersama Tuhan, kita melangkah. Kita membenahi diri.
mencoba introspeksi diri, apa yang kurang dari kehidupanku, apa yang perlu aku tambahkan, apa yang perlu aku tinggalkan, apa yang perlu untuk terus-menerus aku upayakan di dalam kehidupan ini supaya semakin sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga jangan lupakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Pada saatnya nanti Tuhan menjemput, kita siap dan dalam kondisi baik adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh membenahi diri kami. Untuk kami boleh introspeksi. Apa yang kurang dari hidup kami, apa yang perlu kami tambahkan, apa yang perlu kami rubah, apa yang perlu kami benahi dari kehidupan ini. Kami ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi bestinya Tuhan. Memiliki kerinduan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, terus bersyukur atas setiap kondisi keadaan, bahkan melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk boleh kami perbuat. Tuhan, kami menyadari keringkihan, kerapuhan, kelemahan hidup kami. Tetapi bersama dengan Engkau tidak ada hal yang mustahil yang mampu kami kerjakan. Oleh sebab itu, senantiasa lawat hidup kami, sertai sepanjang hidup kami. Kelemahan tubuh kami, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Kerapuhan kami di dalam menjalani hari-hari ini, Tuhan sendiri yang akan terus menata kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Sakit penyakit kami Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Kekerdilan kami menjadikan kami semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menjadikan kami perkasa. Bapa di dalam surga, kami hendak serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang berotoritas atas hidup kami. Engkaulah yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak merasa sendirian. Engkau senantiasa ada bagi kami, dan Engkau juga berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Tuhan, jadikan kami manusia-manusia yang bermartabat. Manusia-manusia yang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila di dalam sepanjang kehidupan kami ada banyak dosa, pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan. Dan kami hendak memohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk anak-anak kekasih pemberian Tuhan dimanapun mereka berada. Dengan pekerjaan mereka, dengan belajar mereka, dengan proses pendewasaan kehidupan mereka, perjuangan mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga mereka tidak merasa sendirian, mereka merasa bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan setiap perkara dalam kehidupan ini. Dan kami menyerahkan penuh anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula dengan orang-orang yang tua, para adiuswo. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kerapuan mereka, Tuhan akan jagai mereka. Beri kekuatan, beri penghiburan, dan pengharapan itu sempurna di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah sahabat-sahabat kami, dan kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada saat ini dengan damai sejahtera-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Terus berjuang yuk. Tuhan memberkati kita. Amin.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kembali